Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Voice of Inspiration to Build the Country. Suara inspirasi membangun negeri. Podcast Rumah Inspiratif. Hai sahabat inspiratif semuanya, senang rasanya kali ini saya Faiz Firdaus bisa membersamai sahabat inspiratif semuanya dalam acara Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Sebelum dimulai pembahasan, saya ingin mengajak sahabat inspiratif semuanya untuk ikut bersama memuliakan para penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Sabilur Rahman dengan gerakan S3 sehari 1.000, seminggu 10.000 dan sebulan 100.000 disalurkan melalui Bank Mandiri Syariah di nomor 7134471233 atas nama Pondok Pesantren Sabilur Rahman. Di kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Camat Kecamatan Walantaka, Bapak Kartono Seta. Alhamdulillah ya, bisa berkunjung juga di podcast Rumah Inspiratif ya hari ini. Pak, mungkin sebelum dimulai pembahasan lebih lanjut mengenai tema pembahasan kita perilaku hidup bersih dan sehat, mungkin Bapak izin untuk memperkenalkan diri untuk seluruh masyarakat Kota Serang bahkan juga se-Indonesia, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Karsono, saya menjabat sebagai Camat Walantaka sejak November 2019. Jadi kurang lebih 12 bulan. 12 bulan ya? 12 bulan ya. Berarti kalau 12 bulan 1 tahun ya? 1 tahun ya. 1 tahun lebih ya. Oke Pak, hari ini kita pengen bahas tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Di Walantaka itu kan ada kisaran 14 kelurahannya Pak ya? Iya, iya. Nah tentunya mungkin apa sih yang pengen Bapak sampaikan terlebih dahulu prolognya untuk masyarakat Kecamatan Walantaka? Baik, Walantaka ini memiliki 14 kelurahan yang masih sama lah kira-kira kondisinya antara kelurahan satu dengan lainnya. Cuma memang ada beberapa kelurahan yang masih yang sudah agak maju ya. Karena kelurahan tersebut adalah kelurahan yang memiliki perumahan-perumahan. Tetapi lebih banyak kelurahan kita yang masih agak masuk ke dalam. Artinya belum banyak perumahan yang ada di wilayah tersebut. Jadi ini kaitan dengan masalah perilaku ya, perilaku kehidupan masyarakatnya. Jadi dari 14 kelurahan itu memang masih ada kelurahan yang mungkin agak dikategorikan agak belum begitu maju. Tapi ada juga beberapa kelurahan yang tadi saya katakan yang sudah kategori maju. Itu. Nah, saat Bapak konsultasi dengan para lurah-lurah yang mungkin ada di Kecamatan Walantaka ya Pak, untuk memberikan salah satu informasi atau mungkin juga ajakan, itu sulit nggak sih sebenarnya untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat Pak? Ya, kami memang selalu membicarakan ini dengan para lurah dalam setiap kesempatan, rapat-rapat mingguan, dan mereka saya ajak untuk melakukan kebersihan di lingkungan masing-masing. Dan tahun 2020, alhamdulillah kegiatan itu sempat kita laksanakan di hampir di setiap kelurahan ya. Kami dari kecamatan, dari Muspika melaksanakan kegiatan Jumat bersih di masing-masing kelurahan. Kami memilih lokasi-lokasi yang kira-kira di situ banyak sekali lokasi atau lingkungan yang memang kelihatan tidak bersih, dan alhamdulillah dapat berjalan dengan baik. Waktu awal-awal tahun 2020 ya, kegiatan itu sempat berhenti manakala ada wabah corona ya. Jadi sampai saat ini memang kami agak bisa dikatakan vakum melaksanakan kegiatan itu, karena memang dari pemerintah dianjurkan untuk membatasi kerumunan-kerumunan itu. Tetapi saya flashback ke belakang, dalam beberapa bulan yang sudah saya lakukan, itu antusias masyarakat juga bagus, ya. Lurahnya juga sangat mensupport apa yang kita laksanakan, dan titik-titik kumuh yang menurut kami waktu itu ada di masing-masing lurah bisa kita bersihkan, bisa kita tata, dan sehingga menjadi lebih bersih. Akan tapi itu tidak lama, karena memang ini harus dilakukan secara
terus menerus ya. Itu kelemahannya kalau kita tidak mengajak masyarakat tidak sadar sendiri, belum sadar untuk membersihkan lingkungan masing-masing. Jadi itu yang menjadi permasalahan kami. Dan rasanya kami juga tidak mungkin kalau harus mengajak terus ya. Kita memberi contoh kepada masyarakat. Harapan kami supaya masyarakat itu sadar sendiri karena mereka tinggal di lingkungan tersebut dan mereka yang merasakan sendiri kalau lingkungannya bersih dan nyaman. Gitu. Oke, ngopi dulu Pak karena acaranya kan ngopi ya. Ngobrol penuh inspirasi. Oke Pak, kalau kita berbicara mengenai perilaku hidup bersih dan sehat itu kan memang notabene adalah tingkat kesadaran dari masyarakatnya yang memang harus kita rangkul ya, kemudian kita juga ajak ya Pak. Nah juga di masyarakat kita ini sebenarnya memang masih ada nggak sih Pak yang dolbon? Nah itu yang selalu saya sampaikan di setiap saya bertemu dengan masyarakat, dengan lurah, bahwa di Walantaga ini ternyata masih banyak sekali masyarakat yang belum memiliki jamban keluarga. Hitungannya saya lupa, cuma banyak, setiap kelurahan ada. Ini menjadi permasalahan kita, di mana masyarakat itu ini sudah masyarakat kota, tetapi masyarakat masih membuang air besar itu masih tidak di tempat yang baik. Mereka tidak memiliki jamban, jadi buang kotoran itu. Kalau orang sini mengatakan itu modal di sawah, modal di kebun, modal di kali ya. Ya kita ternyata masih banyak. Ya. Jadi itu yang menjadi pemikiran saya juga. Dan dalam waktu yang lalu saya sudah sampaikan ke pimpinan kami yang ada di kota untuk ini menjadi permasalahan kita semua dan mudah-mudahan ke depan ya pemerintah kota bisa mensupport masyarakat Walantaga ini supaya mereka memiliki jamban. Cuma sebenarnya yang saya amati ya Pak Faiz ya, ini masyarakat Walantaga ini bukan berarti mereka tidak mampu ya. Bukan mereka tidak mampu membangun jamban, tetapi mereka masalah perilaku dan kebiasaan. Kelihatannya kalau buang air besar di sawah di kali itu lebih nyaman mereka gitu. Jadi tidak mau membuang kotoran itu di jamban. Jadi kalau saya lihat masyarakat sebenarnya masyarakat yang ya relatif mampu lah untuk membangun jamban itu mungkin mereka tidak kesulitan. Dan sekarang ini kan ada yang namanya kelompok yang bisa membangun jamban dengan harga murah. Itu di beberapa kecamatan sudah dicoba dan alhamdulillah bisa berhasil. Di Pipitan juga sudah dilaksanakan, di kelurahan ini ya sudah dilaksanakan dan ternyata murah sekali. Itu satu unit itu cuma 500.000 habisnya. Itu yang ya sudah saya sampaikan kepada teman-teman saya kelurahan. Dalam musrenbang kemarin juga sudah saya sampaikan ke masyarakat supaya masyarakat terpacu lah, karena yang ada di bayangan mereka kan bikin jamban itu kan mahal, ternyata nggak mahal juga. 500.000 bisa asal mereka terbuat ya. Nah lantas ini Pak, akselerasi apa atau mungkin percepatan apa yang memang Bapak akan gaungkan di 4 tahun yang akan terus berjalan nih? Mungkin yang sekarang baru 1 tahun ya, artinya memang dalam proses 1 tahun ini juga melakukan pemetaan ya Pak ya, tentang kondisi masyarakat di Walantaga. Ya saya dalam tahun pertama sudah bisa melihat ya kira-kira yang menjadi permasalahan di Walantaga ini ya masalah perilaku hidup sehat dan bersih dan sehat. Makanya saya hari ini mengangkat tema itu. Memang di kita ini permasalahannya satu itu ya, perilaku masyarakat yang masih belum mengindahkan norma kesehatan. Ya, makanya akan dalam kegiatan kami selalu mengarahkan untuk mendorong supaya masyarakat itu bisa berperilaku hidup bersih dan sehat. Dalam kegiatan kami di kecamatan, kami juga sudah mendukung kegiatan ini ya. Kami dalam tahun 2020 itu ada kegiatan DAUT ya. Itu dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kami kecamatan sudah mengarahkan semua kelurahan untuk menganggarkan kegiatan dari DAUT itu untuk misalnya pengolahan sampah, cara penanganan sampah ya. Dan ternyata alhamdulillah dalam tahun kemarin program saya ini bisa didukung oleh semua kelurahan dan semua kelurahan sudah mengadakan kegiatan
untuk penanganan sampah ini ya. Dan saya lihat, dan yang kedua dalam kegiatan di kelurahan juga kami sudah mengarahkan semua kelurahan untuk membuat kegiatan mendukung PHBS, yaitu adanya dapur gizi ya. Dapur gizi ini ada di setiap kelurahan ya, itu adanya cuma di Walantaka aja. Jadi kegiatan dapur gizi ini untuk mengentaskan masyarakat atau balita Walantaka yang mengalami gizi buruk, kekurangan gizi, dan alhamdulillah kemarin dalam 1 tahun itu sudah bisa terlaksana dengan baik. Dan menurut laporan dari teman-teman di kelurahan, dari puskesmas, balita-balita yang terindikasi gizi buruk itu semakin baik gizinya dan mereka bisa tumbuh dengan baik. Ini juga kegiatan dapur gizi ini kan untuk mendukung program nasional ya dalam pencegahan stunting. Ini termasuk juga mendukung program PHBS ini ya. Nah, terus bagaimana kolaborasi antara memang pihak kecamatan dengan mungkin puskesmas yang ada di wilayah Walantaka untuk juga menanamkan sikap hidup bersih dan sehat ini, Pak? Ya, kami Walantaka kecamatan ini bergerak di bidang kami koordinator lah ya. Jadi puskesmas yang ada di wilayah kami ini kan di bawah koordinator kami kecamatan. Jadi kami program yang sudah kami buat ya mereka dukung dengan baik. Contohnya di dalam kegiatan dapur gizi ini saya mendapat bantuan banyak dari masing-masing puskesmas. Mereka mengirimkan ahli gizinya ya untuk memandu kegiatan di masing-masing kelurahan, bagaimana cara menyajikan makanan yang bergizi, terus menunya seperti apa, terus porsinya sebesar apa, itu dari puskesmas, dari ahli gizi. Jadi kami memang sangat terbantu lah, dan mereka sangat membantu kita untuk program-program yang untuk mendukung PHBS ini. Dan juga ada beberapa yang memang kelurahan-kelurahan yang mungkin belum menunjukkan signifikan yang ini ya Pak ya, maju nih. Saya lihat di contohnya saya kan ngelihat di daerah Tritih nih Pak. Kalau Bapak ngelihatnya di kelurahan Tritih bagaimana nih Pak? Karena memang masih banyak yang Untuk wilayah Tritih memang mereka memiliki luas yang lebih dibanding kelurahan yang lain ya. Dari jumlah RT juga lebih, dari luas wilayah juga lebih. Jadi mungkin apa yang kami lakukan untuk mensupport kegiatan di Tritih ini belum maksimal, karena memang saat ini anggaran yang untuk masing-masing kelurahan itu disamakan. Jadi kelurahan yang memiliki wilayah lebih luas dengan kelurahan yang wilayahnya sedikit itu masih disamakan. Jadi kelurahan yang seperti Tritih itu memang belum bisa berbuat banyak ya, karena memang anggaran kita anggaran yang masih disamaratakan. Berarti secara luas Tritih banyak, tapi masyarakatnya, jumlah penduduknya banyak nggak sih kalau di kelurahan Tritih itu sendiri? Lebih banyak karena mereka memiliki perumahan ya. Lebih banyak, mereka juga banyak, tapi saya nggak hafal ya. Iya. Nah, sekarang Pak, dalam hal ini tentunya kan juga perilaku hidup bersih dan sehat juga akan berdampak kepada hal-hal lainnya, tentunya memang di bidang kesehatan. Nah, maksimalisasi peran pemerintah khususnya di kecamatan Pak di soal kesehatan sendiri Pak, seperti apa ini? Ya, kami memang dalam hal ini kami punya komitmen ya untuk selalu membantu masyarakat supaya memiliki tingkat kesehatan yang tinggi. Cuma memang kami tidak diberikan kewenangan anggaran untuk kegiatan ini. Jadi kecamatan itu hanya diberikan pelimpahan kewenangan sebagai koordinator kegiatan di kesehatan. Kalau anggaran semua dari dinas kesehatan. Ya. Jadi upaya kami tentu kami selalu dan akan berkoordinasi dengan dinas kesehatan yang mereka memiliki anggaran untuk ini supaya mereka lebih banyak menganggarkan untuk wilayah Walantaka. Dan kami selalu mengajak kepala puskesmas kalau ada permasalahan. Misalnya ditemukan ada balita gizi buruk yang segera ditangani, kami selalu koordinasi dengan puskesmas yang mereka merupakan kepanjangan tangan dari dinas kesehatan. Jadi untuk berbuat banyak ya karena kewenangan kami adalah kewenangan sebagai koordinator saja. Jadi kami ya komunikasi aja ke dinas kesehatan, ke puskesmas
manakala ditemukan hal-hal yang bisa menyebabkan penurunan tingkat derajat kesehatan masyarakat Walantaka. Nah, kemudian kalau kita ngelihat di Kecamatan Walantaka sendiri Pak, sebenarnya memang masalah stunting dan gizi buruk ini menjadi permasalahan yang besar atau mungkin sudah? Belum ya, jadi makanya kita cegah lah. Kalau di Walantaka ini alhamdulillah permasalahan stunting dan gizi buruk ini masih wajar lah, masih wajar. Artinya kita dengan 14 kelurahan, terus ada beberapa yang ditemukan stunting dan gizi buruk itu masih dikategorikan wajar. Karena memang masyarakat kita ini kan sebenarnya masyarakat yang tidak dikatakan miskin ya. Karena beberapa temuan yang kami temui di lapangan yang memiliki balita dengan gizi buruk itu memang mereka sebenarnya orang yang mampu. Jadi untuk memberi makan yang cukup asupan gizi saya kira nggak ada masalah, cuma ini masalah perilaku juga ya. Jadi ibu-ibu itu kalau anaknya nangis dikasih uang untuk jajan dan orang tua tidak mengontrol apa yang dibeli, apa yang dimakan, itu yang menjadi permasalahan kita. Jadi masalah perilaku juga nih, makanya kami kecamatan mendorong supaya masyarakat ini memahami lah apa itu artinya gizi, apa itu artinya lingkungan yang sehat. Tinggal kita menyadarkan aja, mudah-mudahan lama-lama masyarakat bisa sadar dan bisa mandiri. Dan sempat ada beberapa pertanyaan yang masuk di saya sih Pak sebelum-sebelumnya ya Pak ya. Ini masih berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat Pak. Kalau memang di Kecamatan Walantaka juga banyak dibangun perumahan-perumahan ini Pak. Tentunya juga di banyaknya bangun perumahan ini juga mengandung salah satu namanya Pak ya, mengurangi tingkat kesuburan tanah itu sendiri Pak. Ini juga berkaitan dengan kesehatan dan kebersihan masyarakat Pak. Nah kalau Bapak menyikapi hal itu dengan banyaknya juga perumahan di Kecamatan Walantaka seperti apa Pak? Khususnya dalam hal air, karena air ini kan menjadi kebutuhan yang sangat fundamental ya Pak. Saya kira kalau dikaitkan langsung adanya perumahan dengan penurunan derajat kesehatan, saya kira enggak masih jauh lah. Karena perumahan-perumahan ini adalah menempati lokasi yang memang sesuai dengan tata ruang ya, sesuai dengan tata ruang. Kalau masyarakat kita kan sudah berdiam di lokasi yang sudah lama ya. Kalau perumahan ini kan tidak menggusur lokasi mereka, jadi kita tempatkan di wilayah-wilayah yang memang jauh dari pemukiman. Jadi artinya kalau perumahan bisa menyebabkan penurunan derajat kesehatan, saya kira hubungannya saya masih mempertanyakan itu seperti apa hubungannya. Kalau dari sisi sumber air, enggak juga, karena lokasi perumahan ini jauh dengan penduduk biasanya. Dan air itu kan ada sumber-sumbernya ya, ada yang lapisan atas, tengah, bawah. Jadi saya kira sedikit sekali lah pengaruhnya untuk yang dikatakan penurunan derajat kesehatan. Nah, sekarang ke hal ini Pak, ketertiban, keamanan dan Kamtibmas. Artinya memang masyarakat Walantaka ini juga agak sedikit mungkin ada yang memakan korban juga akibat ketertiban dan keamanan. Itu juga tidak lepas dari bagaimana ketertiban ya, apalagi memang dalam keluarga. Bapak kalau menyoroti Kamtibmas seperti apa di Kecamatan Walantaka? Ya, Kamtibmas ini kan tugas polisi ya. Kami hanya sebagai tenaga yang membantu. Cuma kalau secara umum saya lihat kondisinya cukup baik, kondusif lah. Memang kita ada di perlintasan jalan besar dan ada yang menjadi perhatian banyak orang di wilayah Kalodran. Itu ada suatu wilayah yang bisa menyebabkan gangguan Kamtibmas. Tetapi selama ini masih bisa kita kendalikan karena kerjasama yang baik antara TNI, Polri dengan Pol PP ya. Jadi kondisi-kondisi yang bisa mengkhawatirkan munculnya gangguan itu masih bisa dikendalikan. Nah, terus lantas Pak, terobosan-terobosan apa yang memang sudah Bapak lakukan ini Pak untuk memang meningkatkan juga kualitas masyarakat yang memang sadar akan kebersihan dan juga hidup sehat ya, terutama memang tadi ya terobosan dapur gizi yang memang salah satu hanya ada di Kecamatan Walantaka. Mungkin ada terobosan-terobosan lain masyarakat Walantaka mungkin perlu tahu nih. Jadi begini, sebenarnya saya ini pengen membuat kegiatan yang banyak ya, terutama yang menyentuh masyarakat.
Cuma lagi-lagi ini masalah kewenangan. Kecamatan ini tidak diberikan kewenangan yang banyak. Seperti contoh tadi sampai saya ini sebenarnya ingin membangun jamban ya, membantu pembangunan jamban keluarga. Tapi ini kan bukan kewenangan kecamatan. Ini kewenangan dari Dinas Perkim. Cuma Dinas Perkim juga ternyata dalam 1 tahun hanya bisa membangun 12 unit per kecamatan. Jadi memang saya juga kesulitan ini. Dan akhirnya kemarin saya coba ngobrol sama kelompok pemuda peduli lingkungan yang ada di Bibitan ini. Mereka inisiatif untuk menggandeng BUMN untuk membantu masyarakat yang memang membutuhkan jamban keluarga, dan berhasil di Bibitan itu berapa unit ya itu sudah terbangun atas kerjasama kelompok pemuda peduli lingkungan dengan BUMN Pegadaian ya. Itu sudah berhasil dibangun. Nah, itu yang ingin kita lanjutkan, dan saya ingin menerobos kepada BUMN yang lain yang ada di Banten ini, seperti Krakatau Setir. Nanti akan saya masuk ke sana dan minta bantuan, mudah-mudahan dari CSR mereka bisa membantu wilayah Walantaka untuk mengentaskan masalah kita ini. Oke, sahabat inspiratif yang ada di rumah, baik di Banten ataupun di seluruh Indonesia, hari ini tentunya kita masih berbicara mengenai ngobrol penuh inspirasi di acara ngopi bersama Bapak Camat Walantaka, Bapak Karsono. Dan tema di pembahasan kali ini adalah seputar perilaku hidup bersih dan sehat. Mungkin dari sahabat-sahabat inspiratif yang ada di rumah ingin bertanya, silahkan bertanya, ketik di kolom komentar kita di bawah ya. Nanti pertanyaannya akan kami coba sampaikan kepada Pak Camat. Dan mungkin bagi kalangan masyarakat Walantaka juga butuh informasi seputar program-program yang sudah dilaksanakannya. Nah, dalam 1 tahun ini Pak, tentunya juga ada maps ke depan ya yang Bapak akan lakukan nih Pak. Bukan hanya di hal perilaku hidup bersih dan sehat Pak. Hal-hal apa yang mungkin juga ingin disampaikan kepada masyarakat? Masalah rencana ke depan, saya tentu tidak bisa bekerja sendiri ya. Saya bekerja berdasarkan usulan dari masyarakat. Makanya kemarin diadakan Musrenbang itu adalah kegiatan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Jadi kegiatan ke depan yang akan kita laksanakan ini tentu kami tidak bisa keluar dari usulan masyarakat melalui Musrenbang. Jadi kalau saya bekerja tanpa di luar itu salah, karena Musrenbang itu adalah penerjemahan dari rencana kegiatan pembangunan jangka menengah dari Pak Wali dan Pak Wakil. Jadi dalam Musrenbang itu memang kita giring supaya masyarakat menyampaikan aspirasi sesuai dengan tema yang diangkat oleh Pak Wali dan Pak Wakil dalam 5 tahun mereka menjabat sebagai Wali dan Wakil. Tentu kami ke depan itu ya akan melaksanakan itu, melaksanakan kegiatan untuk mendukung visi misi Pak Wali supaya dalam 5 tahun kepemimpinan beliau itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, dalam proses usulan Musrenbang itu Mbak yang banyak diaspirasikan seputar apa sih Pak? Ya itu dalam Musrenbang kemarin yang pertama itu masih usulan masyarakat masih banyak ke infrastruktur ya, pembangunan jalan, pembangunan paving block gitu. Terus masalah lingkungan juga masih menjadi prioritas. Terus masalah jamban juga itu masih menjadi prioritas usulan dari masyarakat. Jadi urutan pertama masih infrastruktur ya, masih jalan. Karena kita lihat jalan-jalan di lingkungan kita ini masih bisa dikatakan belum bagus lah. Kalau jalan depan itu udah bagus karena nanti punya provinsi. Tapi jalan-jalan yang menjadi kewenangan kota itu masih kurang bagus. Makanya masyarakat masih menginginkan ada perbaikan untuk beberapa tahun ke depan. Nah, dalam hal lain Pak, dalam proses mendukung kegiatan kepemudaan Pak ya, upaya apa yang memang Pak Camat ingin sampaikan kepada para pemuda di Kecamatan Walantaka untuk bersama-sama maju bersama membangun Kecamatan Walantaka yang lebih unggul? Pemuda ini Walantaka ini saya lihat ini memang aktif ya. Karena saya selama setahun ini sudah banyak bertemu dengan kelompok-kelompok pemuda yang mereka mempunyai inspirasi dan inisiatif yang bagus lah. Tinggal dikembangkan saja, jangan cepat menyerah ya.
Dan memang kalau mengharap anggaran dari kecamatan ini memang tidak ada, untuk pemuda nggak ada. Kita waktu tahun kemarin cuma ada kegiatan pemberdayaan di masing-masing kelurahan itu sebenarnya bisa pemuda masuk ke sana, ya, karena kita mengarahkan kegiatan untuk membuat supaya masyarakat ini menjadi mandiri. Ya. Sayangnya di tahun ini program untuk pemberdayaan di masyarakat itu tidak ada karena DAUP sudah dihapuskan sama pemerintah. Jadi saya mengharapkan kepada pemuda Walantaka meskipun sekarang kondisinya seperti ini, kami juga tidak banyak bisa membantu untuk penganggaran, tapi nampaknya pemuda kan tidak akalnya kan banyak lah. Saya yakin kalau mereka tetap semangat, tetap ingin membuat wilayah kita maju, mereka masih bisa berbuat banyak. Dan tidak dipungkiri juga bahwa memang di Kecamatan Walantaka ini hampir di setiap kelurahan itu memiliki lembaga pendidikan, Pak. Nah, bagaimana Bapak melihat aspek segi pendidikan terhadap kualitas masyarakat, terhadap kemajuan kualitas masyarakat, Pak? Itu sangat berkaitan erat lah. Namanya kalau masyarakat memiliki pendidikan yang tinggi itu tentu ini berkaitan erat dengan tingkat kemajuan berpikir, kemajuan perilaku. Jadi dengan adanya banyak lembaga pendidikan yang ada di Walantaka ini, memang saya sangat senang dan gembira, dan mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang ada di Walantaka ini. Jangan sampai yang mengenyam pendidikan di wilayah kita ini orang-orang luar, ya, orang kita malah acuh tak acuh, ya. Kita ini harus menangkap peluang itu karena Walantaka ini Walantaka yang akan maju ke depan ini. Kita akan memiliki wilayah industri, ya. Terus kita dilintasi oleh jalan provinsi, jalan tol. Jadi kalau kita tidak bisa menangkap peluang itu, nanti kita akan jadi penonton. Makanya marilah, ya, terutama pemuda, ya, semangat terus, ya, dan kita selalu belajar untuk menjemput kemajuan yang ada di Walantaka ini. Kan ini tidak lama lagi Walantaka akan maju, ya. Kita ada industri di 5 kelurahan dan itu sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan kita tinggal menunggu saja nih, dalam beberapa tahun ini kita akan menjadi wilayah yang mungkin maju, tidak seperti sekarang ini. Oke, saya akan sapa dulu penonton di kesempatan pagi hari ini, Pak. Ada Teh Tatitat dari Pipitan, ada Lia Dahlia, kemudian juga ada Aib Rohadi dari Serang, ada Ari Solois dari Serang, ada Mumuk Bila, kemudian juga ada Ucu Fetriani, ada Neng Evi, ada dari Lydia Walantaka, Febri Walantaka, Ade Setiadi Bekasi, Rohman Fatih dari Bandung. Oh ya Pak, ini lumayan banyak. Ya masih banyak yang masih menunggu ya mungkin. Jadi memang karena memang jangkauannya se-Indonesia ya. Nah, tadi Bapak sempat mengatakan ada 5 industri yang akan ada di 5 kelurahan di Kecamatan Walantaka. Itu industri apa saja nih Pak? Supaya memang masyarakat kita juga siap dengan tantangan ke depannya Pak. Kalau klasifikasi industri belum dijelaskan di dalam rancangan Perda, ya. Karena nanti mungkin akan dipilah-pilah wilayah mana yang industri berat, industri kimia misalnya. Sampai sekarang belum. Cuma 5 wilayah kelurahan yang akan di industri itu sudah pasti akan dilaksanakan. Itu rencananya di kelurahan mana saja itu Pak? Mungkin di Pengampelan, di Pabuaran, Pasuruan, Lembaga dengan Nyapa. Yang memang notabene itu masih agak sedikit ini ya Pak ya, berdekatan dengan wilayah-wilayah kabupaten dan banyak yang melakukan pertanian Pak ya. Nah itu yang jelas di sana ada infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah, ada jalan yang bagus, ya. Itu nanti aksesnya bisa ke tol Panimbang. Tol Panimbang. Oke teman-teman beserta sahabat inspiratif, sekali lagi barangkali teman-teman dari Kecamatan Walantaka ataupun dari wilayah-wilayah lainnya yang ingin berpartisipasi memberikan pertanyaan-pertanyaan bisa langsung di kolom komentar untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memang bisa disampaikan kepada Bapak Camat Walantaka, Bapak Karsono. Nah, kita masih seputar tentang perilaku hidup bersih dan sehat ini Pak ya, tentunya dalam memberikan sebuah warning, pemberitahuan kepada masyarakat juga tidak sebentar jaraknya dan temponya Pak ya. Artinya memang di 4 tahun yang akan datang nih Pak ya, tentunya juga kira-kira selesai nggak sih Pak untuk melakukan
edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat? Kalau Pak Wali kan tinggal berapa, masa jabatan pertama tinggal 3 tahun lagi ya. 3 tahun. Bukan 4 tahun ya, 3 4 tahun. tahun. Ya tentu kalau kira-kira bisa dikatakan berhasil atau tidak, saya tidak bisa memprediksi, cuma kita akan berusaha terus ya, mendukung apa yang sudah dijanjikan Pak Wali dan Pak Wakil dalam 5 tahun kepemimpinan beliau, supaya apa yang menjadi prioritas tadi bisa selesai dalam 5 tahun pertama jabatan Pak Wali dan Pak Wakil. Nah, mungkin Bapak juga ingin memberikan apresiasi untuk beberapa kelurahan yang memang dalam proses merangkul masyarakat, kemudian juga melakukan program-programnya, ini sudah dikatakan baik dan layak nih, Pak. Ada beberapa kelurahan yang mungkin sudah menjadi map Bapak, oh ini sudah bagus nih, bagian daripada untuk pemetaan ke depan. Kita memang ada penilaian ya, yang itu aplikasinya dari Kemendagri. Kita sudah mengisi, dan di situ ada beberapa kelurahan yang kategori sudah maju, ada kategori yang belum berkembang, ada kategori yang susah berkembang ya. Itu kita sudah ada pemetaan, sudah ada. Jadi itu indikatornya salah satu adalah tersedianya perlengkapan kantor, tersedianya perangkat-perangkat kelurahan sampai RT RW, itu salah satu indikator yang menjadi penilaian kita. Tentu dari 14 kelurahan ini ada yang sudah bagus lah, sudah dikatakan maju, tapi ada juga yang belum maju ya. Jadi yang belum maju ini nanti tanggung jawab kita supaya kita dorong terus supaya mereka memiliki predikat yang kelurahan yang maju. Nah, terus bagaimana dorongan Bapak untuk keterkaitan dengan Posyandu yang sudah dijalankan? Ya, Posyandu kami selalu mendorong ini ya. Kebetulan di kegiatan PKK juga kita setiap bulan ya selalu mengumpulkan para kader. Para kader itu kita kumpulkan di kecamatan, dan kita berikan pelatihan-pelatihan yang bisa meningkatkan pengetahuan mereka, bisa meningkatkan kinerja mereka, supaya mereka di masing-masing kelurahan ini kadernya bisa membantu masyarakat, bisa membantu Pak Lurah, supaya kelurahannya bisa maju, balitanya bisa sehat-sehat, masyarakat bisa berperilaku hidup sehat dan bersih. Nah, di Walantaka juga banyak UKM-UKM yang mungkin juga berkembang nih Pak ya. Contohnya beberapa di kampung misalkan mereka melakukan pembuatan tampan dan lain sebagainya. Mungkin upaya apa sih yang memang Bapak ingin dorong untuk juga mengembangkan UMKM yang ada di Kecamatan Walantaka? Ya, saya lihat ini UMKM yang ada di Walantaka ini cukup banyak ya. Dan mereka saya lihat hasilnya juga sangat potensial untuk menjadi andalan lah untuk menambah penghasilan masyarakat kita. Cuma memang permasalahan ini masalah pemasaran ya. Masalah label hak paten ini yang memang mereka belum punya ya. Jadi sebagus apapun hasilnya, kalau pemasarannya tidak baik ya saya kira juga mereka tidak bisa memasarkan keluar. Ini upaya saya, karena ini menjadi tugas dari Dinas Prindakop ya. Makanya kami nanti kira-kira UMKM yang hasilnya bagus ya, nanti akan kita dorong kepada Dinas Prindakop untuk bagaimana cara memasarkan hasil itu, terus bagaimana cara mereka mendapat hak paten. Dan memang sampai sekarang belum ada nih yang ini. Jadi dalam beberapa pertemuan dengan masyarakat, dengan lurah, kami selalu menyampaikan melalui kasih ekbang itu, masyarakat yang memiliki UMKM ini silahkan mengajukan ke kecamatan, mau mengajukan misalnya dibantu masalah hak paten, masalah pemasaran, nanti dari kecamatan akan menyampaikan ke Dinas Prindakop, karena ini kewenangan Prindakop ya, masalah UMKM ini. Gitu. Nah, berkaitan dengan hidup bersih dan sehat juga tidak luput dari permasalahan sampah nih Pak. Sedikit ya, mungkin ini terakhir Pak. Nah, terutama memang kan di wilayah Walantaka juga ada TPS 3R ya Pak ya, yang memang harusnya difungsikan. Nah, pandangan Bapak ini ke depan bagaimana sih menyikapi banyaknya juga sampah yang memang
harus kita dorong agar memang masyarakat juga berperilaku hidup bersih dan sehat, terutama dalam hal sampahnya. Jadi sampah ini memang menjadi permasalahan kita semua di seluruh kota Serang punya. Makanya Pak Wali Kota dan Pak Wakil di awal jabatan beliau itu selalu ini menjadi prioritas nih. Bagaimana sampah ini bisa selesai ya. Tapi ternyata kan sampai saat ini juga ternyata di wilayah kita pun masih banyak sekali titik-titik sampah yang sangat mengganggu pemandangan. Dan kita masih memakai cara yang konvensional lah. Ada sampah kita kumpulkan, kita bakar atau kita buang ya. Dan ternyata itu tidak efektif. Saya pernah menyampaikan kepada pimpinan waktu itu bagaimana kalau misalnya masing-masing kecamatan ini diberikan satu unit alat seperti yang ada di Cilowong ya, untuk membersihkan sampah di masing-masing kecamatan. Dan kalau itu bisa dilakukan, mungkin Cilowong juga akan tidak terjadi penumpukan seperti sekarang. Sekarang ini kan Cilowong sudah penuh sampah itu kan. Kalau dari kecamatan tidak diselesaikan di kecamatan, ini semakin lama semakin nambah. Makanya kami pernah berharap waktu itu melalui Dewan ya Komisi 1 menyampaikan mudah-mudahan pemerintah kota kalau sudah punya anggaran, kami pengen ada satu alat yang seperti di Cilowong itu untuk mengurai sampah. Jadi sampah itu tidak sampai ke Cilowong tapi selesai di kecamatan. Karena hasil dari sampah ini kan sebenarnya bisa ekonomis itu. Kalau lihat alat di Cilowong itu kan alatnya besar, nanti sampah apapun bisa diolah, bisa jadi pupuk, bisa jadi cairan yang punya nilai ekonomis. Lagi-lagi masalah anggaran lah, karena harganya cukup lumayan. Nah, oke, mungkin itu saja Pak Camat karena memang sudah nggak kerasa jam 10 lewat ini. Mau lanjut apa sudah nih? Cukup. Oke, mungkin closing statement ya untuk Pak Camat memberikan closing statement dari tema pembahasan kita di kesempatan kali ini mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Di akhir pertemuan ini saya ingin mengajak masyarakat saya di Malantaka terutama, marilah kita sadar bahwa lingkungan itu perlu kita jaga ya. Lingkungan itu perlu kita jaga dan kita perlu memiliki kesadaran untuk berperilaku hidup yang sehat. Karena kalau kita tidak sadar dengan lingkungan ini ya, tentu kita tidak ingin kita menjadi sakit. Marilah kita sadar menjaga lingkungan kita. Yang paling penting di lingkungan masing-masing dulu, di lingkungan rumah dulu. Nanti lebih luas di lingkungan RT, RW ya. Tapi yang penting masyarakat dulu sadar. Lingkungan rumahnya dibersihkan. Terus berperilaku hidup yang bersih dan sehat, buang sampah jangan sembarangan. Itu yang mungkin perlu saya sampaikan. Oke teman-teman serta sahabat inspiratif yang ada di Banten, di Kota Serang, bahkan Indonesia dan dunia. Inilah pembahasan pada kesempatan kali ini di acara Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi bersama Bapak Karsono. Beliau adalah salah satu camat Walantaka dengan pembahasan perilaku hidup bersih dan sehat. Mungkin diskusi ini kita cukupkan. Saya Faiz Firdaus dan juga Pak Camat Karsono mohon pamit undur diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.